Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas fisika. Berjumpa kembali dengan saya Ahmad Mukhlis Ansori. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang listrik dinamis arus searah. Nah, khusus pada pembahasan di video ini kita akan membahas tentang hukum pertama Kirchhoff. Jadi ada Kirchhoff, nanti ada dua hukum. Yang pertama kita bahas tentang hukum pertama Kirchhoff. Nah, pada hukum pertama Kirchhoff ini yaitu bunyinya jumlah arus yang masuk pada suatu percabangan, maka nanti nilai atau jumlahnya itu harus sama dengan yang keluar. Jadi yang masuk pada percabangan, yang masuk ini sama dengan jumlah arus yang keluar percabangan. Nah, percabangan di sini maksudnya adalah pertemuan antara beberapa konduktor yang kemudian bertemu di satu titik dan kemudian bercabang kembali. Jadi secara matematis kalau dari ungkapan ini kita tuliskan bahwa jumlah arus yang masuk, nah ini harus sama dengan jumlah arus yang keluar. Jadi saya tuliskan kembali, berdasarkan definisi ini atau bunyi hukum pertama Kirchhoff ini, maka secara matematis dapat kita tuliskan jumlah arus yang masuk, I masuk, sama dengan jumlah arus yang keluar, I keluar. I ini maksudnya adalah notasi atau simbol untuk kuat arus. Nah, bagaimanakah terapannya? Contohnya jika di sini saya memiliki konduktor bertemu di satu titik, kemudian dari sini ada percabangan kembali. Ini ada arus I1, ini ada I2, kemudian misalkan ini ada I3, ini ada I4, ini ada I5, maka berdasarkan hukum pertama Kirchhoff tadi, pada rangkaian ini berlaku persamaan I1, jadi yang masuk itu adalah I1 dan I2. Jadi yang penjumlahan ini adalah arus yang masuk percabangan. Kemudian yang arahnya keluar dari percabangan ini adalah I3, kemudian I4 dan I5, sehingga I1 plus I2 sama dengan I3 plus I4 plus I5. Nah, berarti yang sebelah kanan ini adalah jumlah arus listrik yang keluar. Nah, kemudian contoh lagi, misalkan ada gambar semacam ini. Nah, ini ada I1, I2, kemudian ada I3, I4, dan I5. Ini adalah titik percabangannya. Nah, untuk gambar ini, maka kita harus memperhatikan arah panahnya ini. Manakah yang arahnya menuju ke titik percabangan, maka itu sebagai I masuk. Jadi total I yang masuk percabangan itu harus sama dengan total arus yang keluar. Nah, dari gambar ini berarti yang masuk adalah
I1. Ini masuk ke dalam percabangan, kemudian ada I5, arah panahnya menuju ke titik percabangan, kemudian ada I3. Sedangkan untuk yang arah keluar ada I2 dan I4. Maka persamaan yang sesuai untuk gambar ini adalah I1 ditambah I3 ditambah I5 sama dengan arus yang keluar itu adalah I2 ditambah dengan I4. Nah, itu adalah persamaan yang sesuai untuk gambar yang kedua. Nah, selanjutnya kita akan mencoba berlatih ketika dalam rangkaian itu nanti atau dalam percabangan ada nilai-nilai arusnya. Misalkan di sini ada gambar percabangan, ini ada titik percabangannya. Kemudian ini ada I1 8 ampere. Kemudian ada I2 sama dengan 2,5 ampere. Kemudian ada I3, ini misalkan 4,5 ampere. Nah, pertanyaannya adalah di sini ada I4. Kemanakah arah I4 dan berapa besarnya? Nah, kalau dari persamaan ini, maka kita melihat arus yang masuk. Nah, ini arus yang masuk itu sama dengan I1 dan I3. Yang nilainya ini adalah 8 plus 4,5. Berarti ini adalah 12,5 ampere. Ini yang sudah terlihat arahnya masuk. Nah, kemudian kita lihat yang arahnya keluar. Yang arahnya keluar ternyata masih 2,5 ampere. Padahal yang masuk 12,5 ampere. Maka sesuai dengan hukum pertama Kirchhoff, harus ada arus yang keluar sehingga totalnya sama dengan arus yang masuk ini. Yang keluar ini 2,5, berarti harus ada lagi arus yang keluar, yaitu sebesar 12,5 dikurangi 2,1. Sehingga di sini nanti arus yang masuk itu harus sama dengan arus yang keluar, ya. Nah, maka arus yang masuk sudah kita temukan I1 ditambah dengan I3, kemudian kita misalkan I4 adalah arahnya keluar, gitu ya. Ini I2 plus I4, ini berdasarkan analisa kita tadi, yang masuk totalnya 12,5, yang keluar 2,5, berarti harus ada arus yang keluar. Nah, ini ada 12,5, I2 ada 2,5 plus I4, sehingga I4 itu adalah 10,5 ampere. Nah, jadi ini arahnya keluar percabangan. Contoh selanjutnya. Masih gambar yang sama, bentuk cabangnya.
Jadi misalkan ditemukan di sini ada diketahui diukur I1 misalkan di sini ada 6 ampere. Kemudian ada I2 ini ada 9 ampere. Kemudian ada lagi di sini I3 2 ampere. Nah, kemudian pertanyaannya adalah di sini misalkan ada I4. Nah, kemanakah arah I4 dan berapa besarnya? Nah, ini. Jadi kita misalkan kita buat dulu pemisalan. Jadi kita misalkan arah pemisalan ya. Ini adalah arah I4 misal ya, ini arah pemisalan. Nah, arah pemisalannya keluar. Maka kita akan menyelesaikannya dulu dalam persamaan hukum pertama Kirchhoff. I masuk sama dengan jumlah I yang keluar percabangan. Nah, yang masuk ini ada I1, kemudian ada I3. Ini harus sama dengan I2 plus I4. Hati-hati, I4 ini kita masih membuat arah pemisalan. Kita belum tahu arahnya misalkan gitu ya. Jadi kita membuat pemisalan itu kita misalkan arahnya keluar percabangan gitu. Nah, nanti jika hasilnya positif berarti arah pemisalan, arah yang kita misalkan ini pemisalan sama dengan arah sesungguhnya. Kemudian jika ketemunya negatif berarti arah pemisalan ini tidak sama dengan atau berlawanan arah. Berlawanan arah dengan arah sesungguhnya. Nah, sekarang kita akan mencoba memasukkan angka-angka itu atau nilai-nilai arusnya ke dalam persamaan hukum pertama Kirchhoff. I1 6 ampere. Kemudian I3 2 ampere. I2 arah keluar itu ada 9 ampere. Kemudian I4. Nah, ini. Pas kiri 6 tambah 2 itu ada 8 ampere. Ini ada 9 plus I4. Berarti I4 ini adalah min 1 ampere. Nah, hati-hati di sini hasilnya ternyata negatif. Apa maksud negatif ini? Berarti arah pemisalan berlawanan dengan arah sesungguhnya. Nah, berarti sesungguhnya yang sebenarnya adalah arah I4 harusnya adalah masuk ke dalam percabangan. Jadi dalam kesimpulan hasil jadi I4 itu harus masuk percabangan. Yang nilainya sebesar 1 ampere. Nah, ini adalah contoh beberapa contoh ya tentang penerapan hukum pertama Kirchhoff pada percabangan. Kita masih belum melihat terapannya di rangkaian elektronika atau rangkaian hambatan nanti yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, itu dulu yang akan diperlukan. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke
rangkaian hambatan. Jadi ada rangkaian dari hambatan listrik atau nanti kita sebut sebagai resistor. Jadi rangkaian resistor. Nah, untuk rangkaian resistor itu nanti ada dua macam. Yang pertama ada rangkaian seri. Kemudian yang kedua ini ada rangkaian paralel. Nah, baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu rangkaian seri dari resistor. Kita mulai dari rangkaian seri dari resistor. Jadi misal di sini saya membuat rangkaian resistor seri ada, misalkan ada 3. Di sini saya beri nama R1, R2, R3. Nah, ini saya beri titik-titik batas. Nah, maka nanti pada rangkaian ini, untuk rangkaian resistor seri, maka di sini nanti akan ketika dilewati arus I, kita lihat arusnya akan lewat sini, terus lewat sini, nah terus lewat sini, R3, sampai seterusnya melewati R3. Nah, selama perjalanan dari R1, kemudian melewati R2, dan melewati R3, tidak mengalami percabangan. Kalau tidak melewati atau tidak mengalami percabangan, berarti tidak ada pemecahan arus, sehingga pada rangkaian seri itu memiliki sifat arus total. Pada rangkaian seri itu ya sama dengan arus yang melewati I1. Rangkaian melewati hambatan 1 itu juga sama dengan arus yang melewati hambatan 2 dan juga sama dengan arus yang melewati hambatan ketiga. Karena selama perjalanannya melewati R1, R2, dan R3 tidak ada percabangan sama sekali, sehingga arus tidak terpecah. Kemudian untuk tegangannya, sini ada V1, sini ada V2, bagian sini ada V3. Nah, pada rangkaian seri, maka untuk tegangannya ini nanti akan berlaku penjumlahan. Jadi ini ada V total. Jadi beda potensialnya, ada potensial 1 dari sini ke sini agar arus bisa mengalir, maka ini ada beda potensial dari sini ke sini. Berarti yang sini lebih kecil. Ini ke sini, ini juga harus ada beda potensial. Jadi ke sini juga ada beda potensial, sehingga untuk V total ini akan berlaku V1 ditambah V2 ditambah V3. Nah, dari sifat yang kedua ini, maka rangkaian hambatan seri biasa disebut sebagai pembagi tegangan. Karena dalam rangkaian seri, tegangannya akan terbagi-bagi di masing-masing hambatan itu. Nah, sekarang bagaimanakah nilai dari hambatan pengganti pada rangkaian seri semacam ini? Nah, pada rangkaian seri, kita berdasarkan pada sifat yang kedua tadi, yaitu berlaku V total. V total dalam hal ini adalah tegangan dari rangkaian seri. Nanti kita akan ganti namanya menjadi V seri, ya. Itu sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Nah, dari hukum Ohm yang telah kita bahas di video sebelumnya, bahwa V itu sama dengan I kalikan
R. Jadi kalau V A, maka ini harus I. A dan R A. Jadi namanya harus sama. Nah, jadi V total nanti kita sebut sebagai V seri. Berarti V seri itu nanti adalah I total dikalikan R seri. RS ini maksudnya R seri. Kemudian V1 berarti arus yang melewati I1 atau arus yang melewati R1 ini dikalikan dengan R1. Kemudian V2 berarti arus yang melewati hambatan R2 dikalikan R2. V3 berarti arus yang melewati R3 dikalikan nilai R3 itu. Nah, dari sifat yang pertama kita tahu bahwa besarnya arus di semua hambatan adalah sama, sehingga ini bisa kita dicoret. Nah, sehingga tersisa untuk rangkaian hambatan seri, maka besarnya hambatan pengganti itu adalah RS sama dengan R1 plus R2 plus R3. Nah, perlu diketahui bahwa notasi RS ini maksudnya adalah hambatan seri atau hambatan pengganti dari rangkaian seri dari 3 paralel. Nah, bagaimana jika ada sebanyak N hambatan? Jika ada sebanyak N hambatan yang dirangkai secara seri, maka nanti R seri itu sama dengan R1 ditambah R2 ditambah seterusnya sampai dengan hambatan ke N. Nah, N itu adalah jumlah hambatan. Jadi bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 10, bisa 100, dan seterusnya. Nah, itu dengan asumsi nilai R1, R2, dan seterusnya bisa sama, bisa beda. Gitu ya. Nah, jika, ini kasus khusus ya, yang spesial atau yang khusus-khusus. Jadi jika ada N hambatan identik. Nah, identik itu berarti nilainya semuanya R. Jadi R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan seterusnya sampai dengan sama dengan Rn itu sama dengan nilainya R. Maka R serinya berarti adalah R1 ditambah R2 ditambah R3 dan seterusnya sampai dengan Rn, masing-masing adalah nilainya R, berarti ini R plus R plus R plus R, maka nilai totalnya adalah sebanyak R ini sebanyak N, berarti tinggal N dikalikan dengan R. Dengan N adalah banyaknya hambatan, dan R adalah nilai hambatannya. Nah, kita masuk ke contoh soal. Jadi misal saya memiliki sebuah rangkaian, gitu ya, sebuah rangkaian listrik, rangkaian hambatan. Ini ada, misalkan ada 3. Ini ada 2 ohm, ada 3 ohm, di sini ada 4 ohm. Nah, lalu bagaimana dengan total hambatan antara titik A dan titik B ini? Nah, karena ini rangkaiannya seri, berarti RAB itu adalah, anggap saja ini namanya R1, R2, kemudian R3, berarti ini adalah R1 plus R2 plus R3, ini sama dengan 2 ditambah 3 ditambah
4. Berarti ini sama dengan berapa? Ya, 2 tambah 3, 5 tambah 4, jadi ada 9 ohm. Nah, ini jika masing-masingnya nilainya berbeda. Nah, sekarang bagaimana kalau nilainya sama tadi? Contoh lagi, jadi misalkan nilainya sama. Ada 3 ya, misalkan ada R1, R2, R3, masing-masing adalah 3 ohm, 3 ohm, dan juga 3 ohm. Nah, lalu bagaimana dengan nilai dari RAB ini? Jadi, karena ini nilainya sama, maka kita bisa pakai tadi. Berarti ini banyaknya resistor, N, jumlah resistornya ada 3. Nilai R-nya berarti masing-masing adalah 3 ohm. Sehingga untuk RS, itu bisa kita tinggal menggunakan 3 dikali R masing-masing itu. Jadi ini 3 kali 3, nah sama dengan 9 ohm. Nah, itu adalah cara mencari hambatan total pada rangkaian seri. Untuk selanjutnya, kita akan mencoba mencari nilai dari tegangan masing-masing jika dalam rangkaian ini dihubungkan dengan suatu sumber tegangan. Ya, jadi dihubungkan dengan sumber tegangan. Lalu bagaimana dengan nilai arusnya, kemudian bagaimana dengan nilai tegangan pada masing-masing hambatan. Ya, misalkan, nah di sini saya memiliki sebuah rangkaian dari 2 hambatan. Ada ini nilainya 1 ohm, kemudian ini nilainya adalah 2 ohm. Kemudian ini dihubungkan dengan sumber tegangan. Misalkan ini ada 3 volt. Nah, di sini kita beri titik, misalkan namanya A, B, kemudian C. Nah, pertanyaannya adalah berapakah nilai RAB, kemudian berapakah nilai arus yang lewat di sini. Nah, ini kalau tidak ada percabangan berarti arusnya nanti semua sama. Kemudian berapakah VAB dan berapakah VBC. Nah, itu ya, berapakah VAB, berapakah VBC. RAB, kita jawab dulu. RAB berarti adalah R seri. Maka ini adalah R1 plus R2. Kita asumsikan ini namanya R1, kita beri nama ini R2. Berarti 1 ditambah dengan 2. Ini adalah 3 ohm. Kemudian bagaimana dengan arus total yang melewati ini? Berarti berdasarkan hukum Ohm, kita bisa mendapat persamaan V total itu sama dengan I dikalikan R seri atau R total, karena ini rangkaiannya seri. Berarti 3 dari sumber tegangan ini, dari sini ke sini tegangannya berarti sama. 3 arusnya kita cari, R serinya adalah 3 ohm, sehingga nilai arus itu adalah, nilai arusnya berarti 1 ya. 3 dibagi dengan 3, hasilnya adalah 1. Arusnya adalah 1 ampere. Ini nilai arusnya. Lalu bagaimana dengan VAB dan VBC? Untuk VAB berarti ya kita I1 dikalikan R1. Nama di sini adalah R1.
Nah, I1 itu sama dengan juga I total ini, karena ini rangkaian seri. Maka I-nya adalah 1 dikalikan R1-nya adalah 1. Sehingga ini ketemunya adalah 1 volt. Kemudian untuk VBC, ini ada I2 R2. Berarti ini adalah 1 dikalikan R-nya 2 sama dengan 2 volt. Dilanjutkan ke rangkaian yang kedua. Ini berarti rangkaian seri sudah. Bagaimana cara menghitungnya? Kemudian contohnya. Kita lanjutkan ke rangkaian hambatan yang kedua, yaitu rangkaian paralel. Rangkaian paralel hambatan. Untuk rangkaian paralel hambatan, ini saya misalkan ada 3 buah hambatan. Masing-masing namanya adalah R1, R2, dan R3. Dirangkai secara paralel. Maka di sini nanti ada arus masuk, arus total. Nah, arus total itu, karena ini ada percabangan sesuai dengan hukum pertama Kirchhoff tadi, berarti harus ada arus yang keluar dari sini. Nah, ini ada I1, ada I2, ada I3. Maka ini berlaku hukum pertama Kirchhoff tadi. I total sama dengan I1 plus I2 dan I3. Jadi sifat dari rangkaian paralel yang pertama, untuk arus, ini adalah I total sama dengan I1 plus I2 plus I3. Ini adalah hukum pertama Kirchhoff tadi. Jadi total arus yang masuk harus sama dengan total arus yang keluar percabangan. Nah, dari sifat yang pertama ini, maka rangkaian paralel dari hambatan disebut juga sebagai rangkaian pembagi arus. Pembagi arus. Kemudian untuk tegangannya, kalau untuk paralel, maka V total atau VAB, kalau misalkan bisa beri nama AB, itu sama saja dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Jadi ada 2 sifat ini dari rangkaian paralel. Sifat yang pertama, ya sebagai pembagi arus. Kemudian sifat yang keduanya, untuk semua hambatan, tegangannya, nilainya sama. Nah, lalu bagaimana dengan persamaan untuk hambatan penggantinya? Jadi dari sifat yang kedua ini, kemudian kita padukan dengan sifat yang pertama. Jadi sifat yang pertama, I total itu sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Dari hukum Ohm kita peroleh bahwa V sama dengan I kalikan R, sehingga I sama dengan V per R. Nah, I total berarti ya V total per R paralel, nanti kita namanya R paralel. Kemudian I1 berarti V1 per R1 ditambah I2 berarti V2 per R2 ditambah V3 per R3. Nah, dari sifat yang kedua, nilai semua tegangannya sama, sehingga ini bisa dicoret. Nah, hasilnya kita peroleh dari persamaan ini berarti 1/R paralel sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3.
Itu jika ada 3 hambatan. Lalu bagaimana jika ada N hambatan? Ada sejumlah N hambatan yang dirangkai secara paralel. Jika ada N hambatan dirangkai paralel. Nah, jadi untuk nilai hambatan penggantinya seper R paralel, maka nanti ini adalah seper R1 ditambah seper R2 dan seterusnya sampai dengan ditambah seper Rn. Nah, bagaimana jika ada N hambatan identik? Identik berarti nilainya semuanya sama, yaitu R. Maka nanti untuk mencari rangkaian penggantinya, seper R paralel sama dengan seper R1 ditambah seper R2 dan seterusnya sampai dengan seper Rn. Karena semuanya sama berarti seper R ditambah seper R ditambah lagi sampai seper R yang ke N. Nah, berarti di sini penyebutnya sudah sama dan pembilangnya semua sama 1. 1 ini sebanyak N, maka hasilnya adalah N per R. Ini masih seper RP. Lalu kalau R paralelnya berarti RP itu sama dengan R per N. Nah, ini jadi kasus khusus jika ada sejumlah hambatan yang nilainya identik, maka hambatan pengganti paralelnya tinggal kita bagi. Contoh soal. Nah, contoh. Jadi misalkan saya punya hambatan, ada 3 buah hambatan, dirangkai secara paralel. Nah, ini. Jadi misalkan ini nilainya yang R1 2 ohm, R2 3 ohm, kemudian R3 4 ohm. Bagaimana dengan hambatan penggantinya? Berarti seper R paralel sama dengan seper R1 ditambah seper R2 ditambah seper R3. Nah, ini jadi seper 2 ditambah seper 3 ditambah seper 4. Disamakan penyebutnya 12. Jadi 12 ini ada 6. Dan 4 plus 3. Sehingga R paralel ini adalah 12 per 13 ohm. Dari manakah hasilnya ini? Yaitu kita dari hasil yang atas ini 6 tambah 4 tambah 3 itu 13 per 12. Kemudian ini kan masih seper RP. Kemudian baru dibalik. Kalau untuk RP saja, maka dibalik 12 per 13. Nah, sekarang kita ambil contoh jika nilai hambatannya identik sama. Ini misalkan saya ambil contoh ada 3 hambatan yang dirangkai seri dan hambatannya identik. Nah, ini misalkan R1 ada 3 ohm, kemudian R2 itu juga 3 ohm, kemudian R4 ini juga 3 ohm. Nah, ini ada sejumlah N-nya sebanyak 3 hambatan. Nilai R-nya ini adalah 3 ohm, sehingga untuk mencari R paralel ketika hambatannya identik, kita menggunakan persamaannya tadi, yaitu R per N. N adalah banyaknya hambatan. Jadi R-nya nilainya 3, dibagi dengan 3, sehingga hasilnya adalah 1 ohm. Ini adalah hambatan untuk
total paralel dari 3 buah hambatan yang nilainya identik. Contoh terakhir, bagaimana jika dalam rangkaian itu dihubungkan pada sumber tegangan. Jadi misalkan ada 2 buah hambatan dirangkai secara paralel. Kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan. Nah, ini sumber tegangannya misalkan adalah 4 volt, kemudian hambatannya adalah 4 ohm dan 2 ohm. Ini saya beri nama A, ini ada B, yang 4 ohm ini misalkan adalah R1, 2 ohm ini sebagai R2. Pertanyaannya adalah, berapakah nilai R paralel? Kemudian, berapakah V pada R1, V pada R2, dan terakhir adalah berapakah arus di R1 dan arus di R2. Kita mulai dari yang pertama, R paralel. Ini ada 2 hambatan, berarti 1/R paralel sama dengan 1/2 plus 1/4. Kita samakan menyebutnya, berarti ini ada menyebutnya 4, ini 2 plus 1, sehingga R paralel itu adalah 4/3 ohm. Kemudian bagaimana dengan tegangan pada R1 dan R2? Nah, karena ini paralel, berarti nanti V R1 sama dengan V di R2 sama dengan V dari sumber tegangan ini. Karena di sini tidak ada hambatan lagi selain 2 ini. Maka ini berlaku sama dengan 4 volt. Beda lagi nanti kalau setelah B ini ada hambatan, maka tidak boleh disamakan dengan ini. Kemudian, berapakah I1 dan I2? Nah, untuk I1, berarti kita menggunakan V. Anggap saja VR1 per R1. Tegangannya adalah 4. Ini. Kemudian R1 itu adalah 4. Jadi hasilnya adalah 1 ampere. Kemudian kalau I2 berarti ya V R2 per R2. 4/2 sama dengan 2 ampere. Nah, kemudian kalau arus total berarti I total, ya V total per R paralel. V totalnya adalah 4. R paralelnya adalah 4/3. Sehingga ini 4 dikali 3/4 dibalik gitu ya. Sehingga hasilnya adalah 3 ampere. Nah, bandingkan dengan hasil ini, 3 ampere dengan total dari R1 dan R2. Karena dikeluar dari percabangan, maka kita bandingkan dengan I1 ditambah I2, itu sama dengan 1 ditambah 2. Ini 3 ampere. Jadi ini berlaku atau memenuhi hukum pertama Kirchhoff. Nah, ini berlaku sama. Baik, demikianlah pembahasan kita tentang hukum pertama Kirchhoff dan rangkaian hambatan seri serta paralel. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.